Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Feta Fernando dari kelas 11 IPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang renang, terutama renang gaya dada dan renang gaya kupu-kupu. Yang pertama ada renang gaya dada. Renang gaya dada sendiri memiliki pengertian berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Renang gaya dada disebut juga gaya katak. Hal ini disebabkan gerakan kaki yang dilakukan pada renang gaya dada menyerupai dengan gerakan katak ketika berenang di air. Gerakan gaya dada sendiri cocok digunakan untuk kegiatan relaksasi. Yang pertama ada sikap badan. Pertama-tama seluruh tubuh harus rileks. Badan harus sehorizontal mungkin agar tahan terhadap air kecil. Badan harus relatif datar ketika meluncur ke depan. Kira-kira 80% dari keseluruhan kepala berada di dalam air dengan muka agak terangkat sedikit ke depan. Sebagian besar kepala di bawah permukaan air ketika kedua lengan lurus di depan. Posisi itu bahu dan pinggul berada di posisi streamline atau sedikit berada di permukaan air. Kedua lengan melakukan rangkaian gerak mendayung keluar hingga kembali ke posisi istirahat saat mengambil napas. Mengambil udara dari atas permukaan air cukup dengan mengangkat bagian kepala dengan leher. Selanjutnya, gerak meluncur. Gerakan meluncur pertama-tama berdiri di dalam kolam. Satu kaki ditekuk dan menempel pada dinding kolam. Selanjutnya, bungkukan badan ke depan hingga sejajar dengan permukaan air dan kedua lengan diluruskan mengapit telinga. Tolakan kaki yang menempel di dinding kuat-kuat. Badan akan meluncur ke depan. Saat meluncur, kedua kaki lurus ke belakang dan kedua tangan lurus ke depan. Tubuh lurus sejajar dengan permukaan air atau streamline. Selanjutnya, gerakan kaki. Gerakan kaki pada renang gaya dada berfungsi sebagai sumber pendorong tubuh agar dapat bergerak maju saat berada di air. Cara melakukannya adalah posisi awal kaki lurus dan rapat. Buka kedua kaki lalu tekuk lutut hingga betis menempel atau mendekati paha dalam. Pergelangan kaki diputar ke samping hingga telapak kaki menghadap ke atas. Lalu tendangkan kedua kaki ke belakang di bawah permukaan air tambah kurang 20 cm hingga lurus dan rapat di akhir lucutan telapak kaki. Selanjutnya ada gerakan lengan. Gerakan lengan renang gaya dada memiliki fungsi yang sama dengan gerakan kaki, yaitu sebagai pendorong tubuh agar bergerak maju. Gerakan lengan dilakukan secara bersama-sama. Yang pertama ada tangan lurus ke depan dengan telapak tangan menghadap ke bawah seperti meluncur. Lalu ayunkan tangan keluar samping bawah. Saat sampai di bawah dada, ujung jari saling berhadapan. Kedua tangan diluruskan ke depan, sikap telapak tangan saling berhadapan. Ujung jari saling berdekatan. Selanjutnya ada teknik pernapasan. Dalam aktivitas renang, pernapasan harus dilakukan dengan tepat. Kesalahan saat melakukan pernapasan dapat membuat keseimbangan tubuh berkurang dan memperlambat laju tubuh. Oleh karena itu, teknik bernapas saat berenang harus dipelajari dengan baik-baik.
Yang pertama, tekniknya adalah pengambilan napas dilakukan ketika kepala dan dagu berada di atas permukaan air. Ketika kedua tangan dibuka ke samping, kepala dan dagu diangkat hingga di atas permukaan air. Lalu segera ambil napas dengan mulut. Pengeluaran napas dilakukan menggunakan mulut saat kepala di dalam air. Koordinasi gerak renang gaya dada. Awali dengan mengambil napas, lalu lakukan gerakan meluncur. Sikap badan telungkup. Kedua tangan lurus ke depan sejajar dengan bahu. Pandangan mata ke depan. Posisi kepala agak tinggi dari lengan dan kedua kaki lurus. Gerakan membuka dilakukan dengan kedua tangan membentuk sudut pada siku di bawah tubuh. Sementara kedua kaki bergerak mendekati pinggul. Kemudian ambillah napas saat kedua tangan menekan ke bawah permukaan air secara serentak. Kedua belah lengan didorong ke depan lurus setelah tangan mengakhiri putaran di bawah dagu dan membuang napas di bawah permukaan air. Bersama dengan itu, kedua kaki secara serentak mendorong ke belakang dan menginjak keluar. Saat kedua lengan lurus ke depan, kedua belah kaki mengakhiri tendangan atau dorongan. Lanjutkan dengan gerakan menutup kedua belah kaki berdampingan. Selanjutnya ada renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu sebenarnya adalah pengembangan dari renang gaya dada. Renang gaya kupu-kupu disebut juga dengan gaya lumba-lumba karena gerakannya mirip dengan gerakan lumba-lumba. Renang gaya kupu-kupu sendiri sangat mengandalkan kekuatan. Yang pertama ada posisi badan. Posisi tubuh saat berenang harus datar mungkin dengan permukaan air. Pada renang gaya kupu-kupu terjadi gerakan naik turun secara vertikal sesuai dengan irama kaki dan pukulan dolphin. Dengan adanya gerakan naik turun, maka tahanan depan akan bertambah. Jadi, untuk membentuk posisi yang datar seperti renang gaya yang lain tidak mungkin. Namun, perenang harus menjaga tahanan depan yang dihasilkan dari renang gaya kupu-kupu ini sekecil mungkin dengan berusaha agar posisi badan atau tubuh sedatar mungkin. Selanjutnya ada gerakan kaki. Gerakan kaki renang pada gaya kupu-kupu hampir sama dengan renang gaya bebas. Perbedaannya hanya pada renang gaya bebas, gerakan kaki digerakkan secara bergantian. Dengan pada gerakan kupu-kupu, gerakan kaki digerakkan secara bersamaan. Yang pertama, sikap awal kaki lurus sampai dengan telapak kaki. Yang kedua, gerakan kaki ke atas dilakukan dengan membengkokkan kaki kepada persendian lutut. Bengkoknya kaki ini tidak besar sehingga hanya sebagian jari-jari kaki saja yang keluar permukaan air. Tendangan kaki ke bawah dilakukan dengan keras, terutama pada punggung kaki. Dilakukan dengan cara meluruskan kedua belah kaki dari sikap membengkok. Tendangan kaki ini masih berjalan, terlihat sikap kaki lurus dari sikap yang membengkok. Setelah tendangan kaki ke arah bawah selesai, gerakan kaki ke atas dari posisi kaki yang lurus kemudian ditekuk pada persendian lutut. Selanjutnya ada gerakan lengan. Gerakan lengan pada renang gaya kupu-kupu berfungsi sebagai sumber dorongan tubuh agar dapat bergerak maju saat berada di air. Gerakan lengan pada renang gaya kupu-kupu digerakkan secara bersamaan atau serentak antara lengan kanan dan lengan kiri. Gerakan lengan sendiri dibagi menjadi dua, yakni gerakan mendayung dan gerakan recovery. Gerakan mendayung adalah gerakan dengan yang terdiri dari gerakan push atau menarik dan pull atau mendorong. Setelah tangan masuk ke air, mulailah dengan lengan ke arah lurus, lalu gerakan berubah arah dengan memutar ke arah dalam. Ketika berputar ke dalam, lengan ditekuk kurang lebih 135 derajat pada sudut siku. Gerakan ke dalam ini masih termasuk ke dalam gerakan tarikan atau pull. Selanjutnya, gerakan dengan perubahan
berubah arah, yaitu memutar keluar. Gerakan lengan memutar tersebut merupakan gerakan dorongan dari lengan atau push. Setelah telapak tangan mulai masuk ke dalam permukaan air, gerakanlah ke arah luar untuk kemudian ke arah dalam, dan selanjutnya keluar lagi hingga gerakan mendayung selesai. Gerakan pada telapak tangan akan membentuk seperti bentuk lubang kunci. Selama melakukan gerakan mendayung, telapak tangan menyesuaikan gerakannya. Dan juga ada gerakan recovery. Gerakan recovery dimulai dari akhir gerakan mendayung dan berakhir ketika akan mendayung. Setelah tangan keluar dari permukaan air, tangan mulai dilemparkan ke depan pada posisi yang rendah dalam bentuk parabola yang datar. Lakukanlah gerakannya dengan rileks. Kedua tangan masuk ke air pada titik sedikit di luar bahu. Gerakan recovery dilakukan secara serempak dan simetris antara lengan kanan dan kiri. Jika diperhatikan, kalau kita lihat secara seksama, gerakan lengan renang gaya kupu-kupu sama dengan gerakan lengan gaya bebas. Baik itu gerakan recovery maupun gerakan mendayung. Yang membedakan hanya pada gerakan lengan gaya bebas dilakukan secara bergantian antara lengan kanan dan kiri, sedangkan pada kupu-kupu dilakukan secara bersamaan. Pernapasan dalam renang gaya kupu-kupu sama dengan pernapasan renang gaya dada, yaitu dengan mengangkat kepala ke atas depan. Gerakan ini dilakukan pada saat akhir dari gerakan tarikan dan mulai dari gerakan dorongan lengan. Pada saat mengambil nafas, diusahakan kepala naik sedikit saja, asalkan cukup untuk menghirup udara. Pengambilan nafas ini dilakukan dengan cara menarik nafas lewat mulut dengan cepat. Setelah itu, kepala dengan cepat ditemukan kembali agar tekanan air tidak bertambah. Buangan nafas dilakukan ke dalam air dan dilakukan melalui hidung. Dan koordinasi gerakan renang gaya kupu-kupu. Pada renang gaya kupu-kupu harus ada kesesuaian antara gerakan lengan dan kaki, khususnya pada sikap tubuh yang naik turun secara vertikal, meliuk-liuk seperti ikan lumba-lumba yang berenang. Pada setiap satu kali putaran lengan terjadi 2 kali putaran kaki, keras dan juga lemah. Ketika permulaan tarikan dilakukan tendangan kaki yang pertama keras, dan saat dorongan lengan dilakukan dengan kaki yang kedua lemah. Sekian presentasi saya tentang renang gaya kupu-kupu dan gaya dada. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.